Halo, hari ini kita mau coba bedah tuntas nih sebuah percakapan seru sama Michael Exton Smith. Dia ini salah satu pendiri Calm. Sumber kita kali ini transkrip wawancara dia, cerita soal aplikasi meditasi dan tidur yang fenomenal banget itu. Kita mau gali nih, gimana sih praktik kuno kayak meditasi bisa dikemas ulang pakai teknologi sampai dipakai jutaan orang. Awalnya kan meditasi kesannya gimana gitu ya, aneh atau terlalu religius atau malah wah harus duduk diem berjam-jam pegel. Nah, Calm ini pengen ngubah persepsi itu. Mereka bahkan berani banget beli domain calm.com, $1 juta. Padahal uangnya itu tadinya buat DP rumah loh. Visinya emang gede sih. Calm jadi kayak Nike untuk pikiran. Bikin kesehatan mental itu simple, keren, gampang diakses, ada sentuhan ajaibnya gitu. Iya, dan yang menarik itu justru gimana mereka ngatasin hambatan di awal ya. Banyak orang kan mikirnya, aduh nggak bisa meditasi, pikiran saya rame banget. Calm itu pinter, mereka nggak maksa pakai metode yang kaku. Mereka sadar kuncinya itu bukan soal bisa atau enggak, tapi gimana bikin orang mau ngelakuinnya rutin, konsisten gitu. Benar. Nah, disitulah inovasinya mulai kelihatan. Awalnya kan konten meditasi standar gitu-gitu aja ya, bosan juga lama-lama. Terus muncullah ide Daily Calm. Jadi, tiap hari ada konten baru. Ada cerita, kutipan inspiratif dari Tamara Levitt. Ini yang ngubah meditasi dari kayak kewajiban jadi sesuatu yang ditunggu-tunggu. Iya. Dan terobosan gedenya lagi itu pas mereka nemuin soal sleep stories. Itu dari data loh. Mereka lihat kok banyak pengguna malah ketiduran pas meditasi, alih-alih dianggap gagal, ini malah jadi ide brilian. Mereka bikin cerita pengantar tidur modern. Tapi bukan cerita asal-asalan ya. Ini dirancang banget. Ada kurva minatnya, musiknya, efek suara, terus suara naratornya juga pelan-pelan makin lembut. Wah, ini langsung kena ke masalah universal orang susah tidur. Dan malah jadi bagian terbesar aplikasi mereka sekarang. Nah, ini nih bagian yang, wah, cerdik banget menurut saya. Gimana bikin Calm itu jadi keren. Awalnya susah banget ngajak selebriti Hollywood, ditolak melulu katanya. Tapi akhirnya Matthew McConaughey mau tuh rekam Sleep Story. Nah, begitu ada nama besar kayak dia, terus Stephen Fry juga, itu ngaruh banget. Nggak cuma bikin Calm makin populer, tapi juga bantu ngilangin stigma kalau ngolongin kesehatan mental itu aneh, jadi lebih biasa aja gitu. Betul. Ditambah lagi strategi PR mereka yang unik, kadang agak nyeleneh malah ya. Kayak bikin film 8 jam isinya domba lagi makan rumput, Aba Allen itu. Atau bacain regulasi GDPR Uni Eropa buat cerita tidur. Kedengarannya aneh banget kan? Tapi justru itu yang bikin orang nengok. Di pasar yang udah rame, berani beda itu penting. Iya, pendekatan ini nunjukin filosofi inti mereka sih. Temui orang di mana mereka berada. Jadi nggak maksa meditasi itu harus begini, yang mungkin malah bikin orang jauh. Mereka bikin relevan, mudah didekati. Kayak kata Michael, kadang ya mulai aja dulu dari satu tarikan napas sadar. Udah cukup. Betul. Ini lebih soal welas asih ke diri sendiri ya, bukan soal tekniknya harus sempurna. Dan ini juga nunjukin intuisi bisnis yang kuat. Jadi nggak cuma ngandelin data angka, tapi juga pakai rasa, pakai kreativitas. Kayak main selancar gitulah. Harus peka kapan ombak yang pas datang. Oke, jadi apa artinya ini semua buat Anda yang dengerin? Ini contoh bagus banget gimana kebijaksanaan lama, kayak meditasi, bisa ketemu sama inovasi modern. Dan kuncinya di pemahaman mendalam soal kebutuhan dasar manusia, kayak tidur tadi. Calm itu nggak cuma jual aplikasi, tapi ketenangan, dibungkus dengan cara yang menarik dan gampang banget diakses. Dan mereka nggak berhenti di situ. Lewat Calm Studios, mereka terus eksplorasi masa depan kesehatan mental, termasuk potensi AI, Artificial Intelligence. Bayangin aja, AI jadi semacam pelatih kesehatan pribadi, yang kenal Anda, ngerti pola pikir, IQ, tapi juga bisa responsif secara emosi, EQ. Mungkin nanti bentuknya gamifikasi atau dunia naratif gitu. Seru kayaknya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, inovasi yang berempati, fokus ke kebutuhan nyata, terus dikemas kreatif, itu bisa bikin konsep yang tadinya rumit atau kuno jadi relevan dan diterima banyak orang. Dari modal nekat beli domain mahal sampai ide aneh yang viral, Calm nunjukin gimana teknologi bisa jadi jembatan ke arah kesejahteraan. Nah, ini mungkin ninggalin satu pertanyaan penting ya buat Anda renungkan. Di area mana lagi sih dalam hidup Anda
entah itu personal atau kerjaan, pendekatan ketemu di tengah kayak gini bisa dipakai, menggabungkan yang lama dan baru, pakai kreativitas, fokus bikin gampang diakses, siapa tahu bisa buka potensi yang belum kelihatan selama ini. Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.